Nah, pertemuan minggu ini kita akan fokus membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuannya adalah agar kamu mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam hikayat yang saat ini masih kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kamu pahami, siapkan buku catatan dan buku paket kamu masih dalam bab 4. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab hikayat ada nilai sosial, ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan atau nilai edukasi, dan ada pula nilai religi. Kita akan bahas satu persatu nilainya beserta contohnya. Simak dan pahami. Nilai bersifat abadi dan universal. Namun, ada beberapa nilai sosial dan budaya yang pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan nilai-nilai dalam hikayat mengandung banyak makna, termasuk nilai positif yang mengandung kepribadian baik. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai yang berkaitan dengan ajaran agama umumnya berisi pesan untuk taat beragama dan menjalankan agamanya masing-masing secara benar. Misalkan, kutipan di dalam hikayat, maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di situ ada hubungannya dengan agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah contoh dari nilai agama. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial ini nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan kehidupan sesama atau sosial kita. Berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya berisi nasihat untuk hidup tidak mendiskriminasi, hidup mengasihi sesama, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kutipan dari cerita Bayan Budiman yang menunjukkan nilai sosial. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Nah, di sini jelas sekali terlihat nilai sosial. Kemudian yang ketiga adalah nilai budaya. Budaya yang berkembang secara turun-temurun mengandung nilai-nilai budaya setempat, di tempat pembuatan hikayat khususnya. Nah, ciri khasnya adalah masyarakat takut meninggalkan dan menentang kebiasaan tersebut. Takut bila sesuatu yang buruk akan menimpanya. Misal, membuat nilai budaya tradisi zaman dulu pada masa kerajaan atau sejenisnya. Contohnya, tradisi pergantian kekuasaan raja dengan anaknya. Kita ambil kutipannya. Maka, Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri. Alasannya, anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang cowok yang berkata kepadanya, barang siapa yang sanggup mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, jelas kutipan ini mencontohkan nilai budaya. Yang keempat, nilai moral. Mengandung pesan moralis tertentu yang hendak diberitahukan pada pembaca yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila. Misal, nasihat untuk saling menyayangi sesama saudara. Kemudian, mendengar nasihat orang tua. Nah, kemudian nilai yang kelima adalah nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berkaitan dengan pendidikan pastinya. Misal, nasihat untuk terus mencari ilmu. Jika kita ambil kutipan dari hikayat, setelah
umurnya Fauzan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Fauzan Maimun 15 tahun. Sangat jelas di situ memuat nilai pendidikan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Saya harap kamu memahami penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Silakan bertanya jika ada materi yang masih belum kamu pahami dengan guru bidang studi bahasa Indonesia kamu masing-masing. Dan silakan kamu kerjakan tugas yang diberikan oleh guru bidang studi bahasa Indonesia kamu masing-masing juga. Sampai di sini pertemuan kita, tetap semangat dan tetap jalani protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Semangat pagi!